Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi kita hari ini tentang manusia, keragaman, dan kesederajatan. Seperti yang saya jelaskan di perkuliahan tatap muka, saya tidak akan menjelaskan makna dari kata ini satu persatu. Kalau kalian cari maknanya bisa buka buku-buku kalian sosial budaya SMP, SMA, atau buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang jelas saya yakin semua yang ada di sini tahu apa itu manusia, apa itu keragaman, dan apa itu kesederajatan. Kita mulai dengan keragaman. Jadi, kalau kita membahas soal keragaman di Indonesia, pasti ingat ini dong. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Beragam-ragam, beragam-ragam tapi tetap satu jua. Intinya kita semua ini di Indonesia ada banyak macam manusianya, ada banyak macam kepercayaan, budaya, dan adat istiadatnya, tapi kita satu bangsa yakni Indonesia. Kalau saya tanya, ini memang tidak relevan ya, tapi penting untuk kalian tahu apa sih bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa saya tanya ini? Karena kapan hari itu ada seorang politisi ditanyain bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika dan dia bilang many but still one. That's not the correct answer. Kalian perlu tahu bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Unity in Diversity. Ya, ingat ya. Unity in Diversity. Satu dalam keberagaman. Nah, ini bisa dilihat, ini macam-macam baju adat. Di Indonesia baju adatnya ada banyak sekali. Karena memang budaya Indonesia itu sangat kaya. Kita ini kaya. Tidak hanya baju adat, rumah juga macamnya ada banyak. Tarian, lagu daerah. Selain itu kita juga punya ini keragaman agama. Seperti Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu negara yang menjunjung tinggi kepercayaan warganya, agama. Nah, agama di Indonesia itu ada berapa sih? Kalau ada yang bilang 5, kalian kurang update guys. Agama di Indonesia sekarang ada 6. Ada Kristen, Katolik, saya nggak tahu yang Kristen yang mana, yang Katolik yang mana, mohon maaf. Kemudian ini Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sayang sekali, agama Konghucu masih jarang sekali orang yang tahu, padahal ini agama sudah disahkan oleh pemerintah sejak lama. Jadi saya sering sekali menemui formulir, tapi tidak ada pilihan agama Konghucu. Jadi kasihan, saya punya teman kerja, beliau agamanya Konghucu, dan beliau di form pekerjaannya IIK itu tidak ada agama Konghucu. Akhirnya beliau memilih, saya lupa Hindu atau Buddha. Dan kalau Nasrani ada acara, beliau sering diundang. Misalkan Natalan, mungkin karena beliau tampangnya pawakannya Chinese, dipikirnya Nasrani. No, tidak semua orang yang keturunan Tionghoa itu Kristen. Ya. Jadi don't judge the book by its cover. Jadi saya juga punya adik ipar, dia orang Jawa Tulen tapi entah kenapa wajahnya itu Chinese. Kemudian dia Islam dari lahir, Islam KTP. Tapi kalau orang ketemu dia sholat itu bisa amazed. Wow, alhamdulillah dapat hidayah seperti itu. Padahal dia Islam dari lahir. Nah, makanya jadi yang namanya agama itu nggak bisa ditebak. Dan agama itu privacy juga, terserah, bebas. Negara menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Jadi mau kamu Islam pindah ke Kristen, kalau memang kepercayaan seperti itu, ya terserah. Kalau kamu Kristen mau pindah ke Islam, ya terserah. Kalau memang itu keyakinanmu, yang penting kamu beragama. Cuman kan masyarakat kita masih belum bisa menerima itu ya.
Padahal yang penting beragama. Kita Indonesia negara yang beragama. Yang tidak bisa diterima di Indonesia adalah orang ateis yang tidak beragama. Ya, unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia selain agama dan keyakinan ada banyak sekali. Contohnya suku, bangsa, dan ras. Produk dari keragaman suku, bangsa, dan ras ini ada tadi pakaian adat, baju daerah, dan sebagainya. Ideologi dan politik. Nah, ini kalau musim pemilu kan kita sering sekali berbeda keyakinan politik. Jadi satu rumah itu bisa politik kepercayaan politiknya beda-beda. Tapi itu oke, karena Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita berantem di grup WA keluarga ya. Tata krama. Nah, tata krama itu bukannya hanya satu. Tidak. Beda daerah, beda tata kramanya. Jadi, apa yang menurut kami di Jawa Timur boleh, belum tentu di Kalimantan itu boleh. Ya kan? Saya yakin di sini tidak hanya orang dari Jawa Timur saja, kemarin kan ada yang dari Papua juga. Pasti adat istiadatnya berbeda, keyakinan nilai-nilai hidupnya juga ada yang berbeda sekalipun kebanyakan sama. Nah, ini juga yang saya ingin bahas. Kembali lagi ke masalah agama. Kenapa sih kok Indonesia negara beragama yang agamanya sendiri ada banyak? Kenapa nggak ditentukan satu aja? Yang penting beragama, yang penting bertata krama. Karena saya yakin semua agama itu sebenarnya mengajarkan kepada kebaikan. Nah, yang bahaya itu memang yang ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak punya pandangan hidup, tidak punya ajaran-ajaran kebaikan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi, udahlah mulai sekarang mau temennya itu agamanya apapun juga, yang penting dia beragama, pasti dia diajari baik oleh agamanya. Ya, kembali ke topik kesini lagi, ekonomi. Keberagaman ekonomi kelas atas, menengah, bawah itu menimbulkan kesenjangan. Tapi memang itulah keberagaman ekonomi di Indonesia. Jadi yang memang kaya dari lahir atau memang miskin dari lahir, ya ada banyak kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang kaya makin kaya, kan ada istilah seperti itu. Memang status ekonomi kita beragam. Berikutnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini biasanya ditentukan oleh pangkat, jabatan, dan status. Misalnya anak kepala desa itu pasti statusnya di desa itu tinggi sekali. Padahal kepala desa gajinya juga nggak banyak-banyak banget dibandingkan bisnismen yang sukses. Tapi di strata desa dia tinggi sekali. Sama dengan di Bali. Kalau di Bali sudah jelas-jelas ditentukan stratanya. Namanya juga menentukan stratanya. Seperti itu. Berikutnya, yang namanya beragam pasti sifat dasar masyarakat yang majemuk, van der Burg. Jadi karena kita ini beragam, sifat-sifat kita pasti memiliki segmentasi ke dalam kelompok. Kita hidup pasti berkelompok, cenderung mengikuti kelompok kita masing-masing yang sejalan dengan kita masing-masing, sesuai dengan daerah kita masing-masing, sesuai dengan prodi kita masing-masing. Saya masih lihat di kelas ISBD kemarin, kan kalian gitu kan, yang PTT duduk sama PTT, Anafarma duduk sama Anafarma, farmasi sama farmasi, TLM sama TLM, TG sama TG. Itu memang sifat dasar kita. Secara naluriah kita pasti nyarinya kelompok kita sendiri. Nah, oleh itu lah menyebabkan masalah biasanya. Atau tidak? Mari kita lihat. Ya, move. Berikutnya struktur sosial yang terbagi. Tadi anak kaya sama gerumbolnya sama anak kaya, anak miskin sama anak miskin. Biasanya seperti itu. Nah, karena ada perbedaan kelompok-kelompok sosial-sosial,
itu biasanya menimbulkan konflik antar kelompok, mau nggak mau. Berikutnya integrasi sosial karena paksaan. Nah, tapi kan katanya Bhinneka Tunggal Ika, kita harus satu. Nah, biasanya kita harus satunya itu kadang ada paksaan juga. Karena kalau nggak dipaksa memang kita nggak mau satu. Contohnya anak SD, kalau nggak dipaksa pakai seragam, mereka nggak akan pakai seragam. Tapi kan harus sama. Maka itu kan ada unsur paksaan untuk kehidupan bersama di dalam kelompok yang beragam. Tapi tidak memungkiri tetap ada dominasi dari kelompok tertentu. Contohnya di Indonesia biasanya kan, mohon maaf, sadar tidak sadar mayoritas agama di Indonesia adalah Muslim. Dan Muslim itu kadang mendominasi. Contohnya, saya pernah lihat nih, saya lupa tidak mencantumkan di sini. Saya pernah lihat di Instagramnya Kemenak. Kemenak itu apa? Kementerian Agama. Saat Instagram tersebut posting tentang agama lain yang bukan Islam, ada sekali komentar-komentar, ya ampun Min, jangan gitu dong, saya risih bacanya. Min, tolong dong yang diupload yang Islam-Islam aja. Wait, Kementerian Agama. Agama di Indonesia ada 6. Kenapa masih ada komentar-komentar seperti itu sih? Kan sebenarnya nggak perlu. Kita harus punya rasa tenggang rasa. Tidak boleh mendominasi. Ya memang kita Muslim yang paling banyak. Tapi kita tetap harus menghargai yang minoritas. Nah, dari sini masalah-masalah yang biasanya sulit untuk menyatukan keberagaman adalah disharmoni, karena memang untuk menyeragamkan itu sulit dan sering sekali terjadi diskriminatif. Sama kayak tadi ada salah seorang Muslim yang mendiskriminasi agama lain. Saya nggak bilang semua, tapi ada itu yang komentar di IG-nya Kemenak itu kayak gitu. Kemudian eksklusivisme. Nah, ini biasanya gara-gara merasa spesial, merasa strata sosialnya paling tinggi. Biasanya orang-orang cenderung mengeksklusifkan diri sendiri. Padahal sebenarnya sama aja sih. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia selain masalah corona ya. Iya, ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan corona sih. Gara-gara ada corona di Indonesia, banyak sekali orang yang melakukan tindakan panic buying, di mana orang-orang yang berada mendadak memborong segala sesuatunya, memborong masker, memborong hand sanitizer. Akhirnya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang butuh masker untuk praktikum jadi kesulitan karena uang pelajar itu nggak banyak ya. Yaitu gara-gara adanya eksklusivisme karena mereka merasa mampu. Makanya itu guys, selama masa karantina ini tolong belilah barang-barang secukupnya aja ya kalau kalian yang merasa mampu. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya masalah ini tidak bisa diatasi 100%. Karena yang namanya sifat dasar manusia, sifat dasar keberagaman tadi, pasti ada konflik. Tapi kita bisa mengecilkan masalah itu, meminimalisir. Contohnya dengan mengembangkan semangat religius, dengan dialog antar umat beragama, tenggang rasa, menghargai agama masing-masing. Kan di Islam juga diajarkan, bagiku agamaku, bagimu agamamu, titik. Sudah. Ya sudah, nggak usah ngurusi. Tapi kita mau belajar, ya boleh. Boleh, belajar agama lain boleh. Tapi kan tidak meyakini, belajar aja. Belajar boleh, untuk menambah wawasan. Nasionalisme, jadi kita harus berjuang nasionalisme, tahu kalau kita ada di Indonesia ini berkat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Kemudian semangat pluralisme, bahwa menyadari bahwa kita ini memang beragam, dan semangat humanisme. Jadi nilai humanismenya tolong ditinggikan. Pantas gak sih kalau teman kita sengsara kayak gitu kan? Nilai-nilai humanismenya harus di improve,
ditinggikan, digebrak lagi. Selain dari semangat itu nggak cukup hanya semangat, kita juga harus komunikasi. Kadang nih saking semangatnya komunikasinya nggak lancar, karena kita semangat situ ke semangat tapi nggak nyambung, biasanya kayak gitu. Makanya kamu sering di PHP. Nggak, lupakan. Komunikasi itu harus dibangun dengan pola interaksi sebaik mungkin, bisa melalui media massa, harmonisasi dunia. Makanya tokoh-tokoh dunia kita kan membentuk organisasi-organisasi dunia seperti PBB dan sebagainya, itu juga sebenarnya untuk membangun komunikasi agar tidak terjadi masalah keberagaman karena perbedaan negara. Jadi di Indonesia sendiri juga komunikasi harus lancar. Jangan langsung ngegas, pakailah tata krama yang baik. Makanya para netizen yang budiman, kalau ngomong, kalau komentar di media sosial, tolong perhatikan mannernya. Oke, tadi kan kita sudah bilang bahwa bahasan kita adalah manusia, keragaman, dan kesederajatan. Kenapa sih manusianya nggak disinggung? Kemarin sudah 3 pertemuan kita bahas manusia. Maka dari itu, tadi saya hanya langsung bahas ke keragaman. Nah, kita langsung masuk ke kesederajatan karena masalah keragaman itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan kesederajatan. Sederajat itu bukan berarti equal atau sama. Sederajat itu berarti equity atau adil. Jadi, merasa sederajat itu kalau kita merasa adil. Ya, pernah familiar dengan gambar ini dong. Jadi, sama itu beda dengan adil. Nah, yang perlu kita lakukan apa sih? Ini. Mengadilkan diri, menanamkan nilai adil agar bangsa kita bisa sederajat. Nah, berikutnya, karena tadi kita sudah bahas beragam sekali hal, kali ini saya ingin bahas ini, cross-cultural understanding. Saya yakin yang ada di Kediri di IIK Baktiwiyata di kelas saya ini tidak semuanya orang Kediri, sekalipun banyak yang orang Kediri. Jadi ini saya kasih contohnya dari yang lingkup kita sendiri dulu aja ya. Karena banyaknya budaya, kita harus saling memahami atau understanding. Karena beragam-ragam budaya yang bertemu itu bisa menimbulkan konflik. Jadi kalau culture itu cross, ketemu, bisa menimbulkan konflik. Konfliknya itu bisa dalam bentuk konflik komunikasi. Contohnya yang satunya ngomong ngegas karena memang di budayanya biasa ngegas, tapi yang satunya biasa ngomong kalem. Jadi saat ketemu orang yang ngegas, dia merasa orang yang ngegas ini marah. Mohon maaf nih, saya ambil contoh ya. Orang Madura kebanyakan, saya nggak bilang semuanya, kebanyakan kalau ngomong itu ngegas. Sementara orang Solo beberapa itu ngomongnya kalem sekali. Saya nggak bilang semua ya. Nah, kalau orang Solo yang kalem ketemu orang Madura yang ngegas, orang yang Solo biasanya tersinggung. Dipikirnya orang Madura ini lagi marah-marah, padahal sebenarnya enggak. Itulah yang menyebabkan konflik karena perbedaan budaya yang bertemu. Beda budaya, beda keyakinan. Menurutku ini baik, menurutku itu buruk. Nah, itu bisa masalah sekali kalau beda budaya itu sudah. Jadi bisa menimbulkan misinterpretation. Contohnya, di Jepang itu biasa kalau kita guyon bercanda sama teman terus kita mukul kepalanya teman, kamu ngaco sambil mukul kepalanya teman. Tapi di Indonesia mukul kepala itu nggak boleh, nggak sopan karena kepala itu kita anggap sesuatu yang sakral. Nah, ini karena misinterpretation, karena bedanya pemahaman bisa terjadilah konflik. Kemudian ethnocentrism, ya karena kita biasanya mengelompok-kelompokkan dengan tadi sendiri-sendiri, kemudian kelompok minoritas akan merasa aku terkucilkan, aku sendirian, seperti itu.
Kemudian stereotype dan prejudice. Nah, ini banyak sekali terjadi. Di Indonesia sendiri ada banyak, contohnya pasien HIV. Pasti kita udah stereotipnya, berarti kamu suka seks bebas, berarti kalau misalkan kita ketemu orang HIV, kamu berarti suka seks bebas, aku harus hati-hati, aku gak mau deket-deket kamu, nanti aku ketularan. Padahal HIV itu tidak selalu terkena karena seks bebas. HIV bisa menular dari jarum, kan, darah dan sebagainya. Kalian orang kesehatan pasti tahu ya penularan HIV itu bagaimana. Tapi stereotip yang ada di masyarakat itu tidak memungkiri memang seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus belajar yang namanya cross cultural understanding. Jadi kalian nih dari berbagai kota luar Kediri, pada saat kalian menentukan untuk kuliah di Kediri dan melihat budaya di Kediri, saya yakin kalian pasti pernah merasakan yang namanya culture shock. Kaget banget. Kok di Kediri kayak gini sih? Di rumahku nggak kayak gitu. Kok di Kediri pakainya ye sih? Di rumahku pakainya di Malang biasanya ngono a. Itu yang namanya culture shock, kaget sama budaya-budaya di tempat yang kita tuju. Makanya kita harus melakukan yang namanya adjustment. Kalau kita tidak melakukan adjustment, kita selamanya tidak akan bisa hidup tidak akan merasa betah hidup di tempat yang kita tuju. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam cross-cultural adjustment. Jadi kita kalau datang ke suatu daerah pasti pertama merasakan yang namanya honeymoon. Wah, Kediri. Wah, Ika. Wah, gedungnya bagus. Wah, dan wah lainnya. Karena kita juga terlalu sibuk dengan proses pemberkasan. Seperti itu kita tidak menyadari fakta-fakta yang menjatuhkan. Honeymoon ini biasanya nggak akan lama. Atau mungkin yang biasanya anak di rumah aja kemudian harus merantau ke Ika, ke Kediri, yes, bebas. Ada yang merasa kayak gitu? Oke. Honeymoon ini biasanya tidak berlangsung lama, kemudian kalian akan merasakan yang namanya hostility. Hostility ini kenestapaan atau biasanya yang disebut homesick. Jadi kalian kemudian menemukan fakta, Ika bagus gedungnya doang, orang-orangnya kayak gini. Mungkin kalian merasa kayak gitu, atau aku nggak biasa makan pedas di sini kok, sambal tumpangnya pedas sekali. Atau misalkan orang Blitar makan pecelnya di Kediri, kok pecel pedas banget, di Blitar pecel manis, dan masalah-masalah lainnya. Nah, kan tadi saya sudah bilang kalau kalian culture shock, di sini nih poin culture shock, sudah kaget-kagetnya sampai homesick, kalian harus adjust, harus adaptasi. Maka itu kalian akan melakukan humor, ya nggak apa-apa sih, emang kayak gini faktanya ya, mau gimana lagi. Kemudian melakukan adaptasi, oke lah, nilai yang sesuai dengan saya ambil, kalau yang enggak ya enggak, seperti itu. Maka kalau kalian bisa berhasil beradaptasi di sini, kalian akan feel at home. Nanti lama tinggal di Kediri, kalian akan merasa Kediri is my second home, something like that. Ini adalah kurva adaptasi. Tidak memungkinkan kalian akan jatuh lagi, bisa jadi, tapi itulah hidup. Di perantauan kita akan merasakan yang namanya naik, turunnya hidup. Nah, gimana sih caranya biar menghadapi culture shock, biar nggak shock banget, biar nggak down terus, biar naik? Gimana sih caranya melakukan humor ini? Berikut tips yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah tanya. Sering-sering tanya, di sini tuh kayak gimana sih? Di sini kayak gimana sih? Jangan sampai kalian salah bertindak, malu-maluin. Kemudian learn and practice the local language. Kalau kalian di Kediri bisa sedikit-sedikit bahasa Kediri, itu lebih bagus. Misalkan kalian dari luar Jawa, kemudian ke Jawa belajar pakai, kadang sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Jawa, itu bagus. Orang yang Jawa asli pasti akan sangat mengapresiasi kalian. Jadi kalian akan lebih gampang
adaptasinya dan tidak gampang dibodohi. Jadi kan kadang orang nih kadang bisa aja nakal. Kamu diajarin bahasa Jawa yang nggak bener, tapi kamu dibohongin. Ini artinya bagus kok, padahal artinya jelek. Bisa saja jadi kayak gitu. Makanya belajar bahasa asli, bahasa lokalnya situ, bahasa Kediri. Apalagi kalian mahasiswa PTT, kalau nanti ke Cina kan mau nggak mau kalian harus ngomong sama orang Cina tuh. Jadi tolong Mandarinnya ditingkatkan ya biar tidak ada language barrier atau tembok bahasa yang memisahkan kamu dari peradaban di sana nanti. Berikutnya adalah observe ritual social interaction. Jadi kalian bisa lihat nih, biasanya teman-teman di sini kayak gimana sih kuliahnya, gimana sih beli makan di mana, itu dilihat-lihat. Bisa juga take field trips, jadi jalan-jalan biar nggak stres-stres amat, nongkrong lah ke Kediri Mall, ke Kediri Town Square. Tapi sekarang masih masa karantina ya sayang, jadi nggak boleh jalan-jalan dulu sayangnya. Jadi di kos aja. Next, kemudian bisa talk with experienced students. Misalkan kalian dari Madura punya temen, punya kakak tingkat yang dari Madura juga kuliah di IKA, bisa sharing-sharing gimana sih di sini kalau cari makanan khas Madura di mana ya, kayak gitu. Kemudian keep a journal or blog, biasanya kalau zaman dulu kala itu dear diary, atau ininya ngomong, bikin status it's okay. Intinya kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, tuliskan atau ungkapkan. Berikutnya adalah baca. Baca dan baca. Kalau kalian datang ke daerah baru, itu pasti ada petunjuk arah, protokol, tata tertib, biasanya tertempel di fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu harus dibaca. Jangan sampai kalian di lantai 4 nih, dengan konyolnya tanya ke mahasiswa lain, perpus di mana ya? Padahal di situ sudah ada tulisan perpus ke sana. Kan ada petunjuk arah itu. Biar nggak malu-maluin. Kalau memang tidak ada yang dibaca, barulah tanya. Seperti itu ya. Kemudian tetap refleksi. Menurutmu ini nilai boleh nggak diambil? Boleh nggak kamu lakuin menurut agamamu? Karena kan yang namanya hidup di luar pantauan orang tua, kita bisa aja kadang teman-teman kita kebablasan, kita ikut-ikutan main ke Skydis. No. Oke? Intinya tetap harus difilter lagi ya. Jadi apa yang kalian dapat dari sekitarmu, filter lagi dengan prinsipmu. Yang bisa di-adapt, mari kita adapt. Yang tidak, ya jangan. Kemudian ingat, culture shock experience doesn't stop at a certain time. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tidak segampang kurva ini ya. Ini terus selesai, tidak. Ini kan ada tanda-tandanya, ini bisa berlanjut. Kalian masih bisa turun lagi, bisa naik lagi, makanya jadi tetap harus belajar. Ya, thank you. Itu materi kita hari ini.